Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran kali ini bersama saya Putri Zuraidah, mahasiswi Tadris Biologi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video ini kita akan belajar mengenai sistem gerak dan struktur rangka manusia. Tonton sampai habis ya. Sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif manusia adalah otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia, sedangkan alat gerak pasif pada manusia ialah sekumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka. Alat gerak pasif tidak dapat bergerak sendiri, melainkan dengan bantuan alat gerak pasif. Oke, pada video ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai alat gerak pasif atau struktur rangka pada manusia. Tujuan pembelajaran dari video ini diharapkan setelah mempelajari materi sistem rangka, kita dapat mengetahui fungsi rangka, struktur rangka, proses osifikasi, membedakan tulang rawan dan tulang keras, mengidentifikasi jenis tulang berdasarkan bentuknya, serta mampu menguraikan hubungan antar tulang sebagai penyusun sistem gerak pada manusia dengan tepat, sehingga kita dapat menjaga tulang agar tetap sehat dan kuat. Alat gerak pasif tersusun atas tulang yang saling berhubungan dan membentuk rangka yang memiliki bentuk beraneka ragam. Tulang merupakan struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel-sel serat dan matriks ekstraseluler. Sedangkan rangka adalah gabungan tulang yang membentuk sistem gerak pada tubuh kita. Nah, di samping itu ada gambaran dari tulang yang kemudian membentuk sistem rangka sehingga membentuk tubuh manusia. Berdasarkan letaknya, jenis-jenis rangka dibagi menjadi dua, yakni eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton adalah rangkaian yang terletak di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya pada invertebrata seperti belalang. Sedangkan endoskeleton adalah rangkaian yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Rangkaian ini terdapat pada seluruh vertebrata. Rangka memiliki fungsi yang penting bagi sistem gerak. Fungsi rangka antara lain yang pertama sebagai alat gerak pasif, yang kedua sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka, yang ketiga sebagai tempat pembentukan sel darah dan penimbunan mineral, yang keempat untuk melindungi alat-alat atau bagian tubuh yang lunak seperti organ otak, jantung, dan paru-paru. Dan yang terakhir, rangka berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Berdasarkan letaknya, tulang penyusun rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah rangka aksial, dan yang kedua adalah rangka apendikular. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Dan yang kedua adalah rangka apendikular yang tersusun dari tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang anggota gerak. Kita bahas satu persatu, mulai dari rangka aksial. Rangka aksial tadi disusun yang pertama dari tulang tengkorak ya. Tulang tengkorak di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu tulang tengkorak bagian kepala dan tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang tengkorak bagian kepala disebut juga dengan kranium. Kranium mengelilingi dan melindungi otak. Saat bayi dilahirkan, tulang tengkorak bagian kepala belum menyatu sempurna.
Namun pada pertumbuhan dan perkembangannya, tulang tengkorak tersebut menyatu dan membentuk tulang tempurung kepala. Hubungan tulang tengkorak bagian kepala merupakan hubungan tulang yang tidak dapat digerakkan. Tulang tengkorak bagian kepala terdiri atas 10 buah tulang, yaitu 1 tulang tengkorak belakang, 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang pelipis, 2 tulang tapis, dan 2 tulang baji. Nah, ini ada gambar bagian kepala dan juga penyusun-penyusunnya ya. Selanjutnya, tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang tengkorak bagian muka menyatu dan juga tidak dapat digerakkan kecuali tulang rahang bawah. Tulang tengkorak bagian muka terdiri atas 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang mata, 2 tulang hidung, 2 tulang langit-langit, dan 1 tulang pangkal lidah. Yang kedua, pada aksial tadi ada tulang belakang. Fungsi tulang belakang berguna untuk menyangga tulang tengkorak, menyokong tubuh, menjaga kestabilan tubuh, dan sebagai tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Tulang belakang terdiri dari 33 ruas yang terbagi atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, 4 ruas tulang ekor yang menyatu. Nah, di sebelah kanan itu ada gambaran dari tulang belakang dan juga penyusun-penyusunnya, mulai dari tulang belakang sampai tulang ekor. Yang ketiga, tulang dada dan rusuk. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian hulu atau tungkai, bagian badan atau bagian tengah, dan bagian taju pedang yang terbuat dari tulang rawan. Sedangkan tulang rusuk terdiri dari 3 jenis tulang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, ini adalah gambar dari tulang dada dan juga tulang rusuk. Nah, terdiri dari hulu, badan, tulang rusuk sejati, taju pedang, tulang rusuk melayang, dan di sini tulang rusuk palsu. Nah, setelah kita membahas tentang rangka aksial, selanjutnya kita akan masuk ke rangka apendikular. Rangka apendikular disusun dari yang pertama, tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu ini terdiri atas 2 tulang belikat, 2 tulang selangka yang melekat pada tulang dada. Nah, kemudian yang kedua yakni tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari 3 jenis tulang yang berkaitan erat, sehingga membentuk suatu lingkaran yang berlubang. Ketiga tulang tersebut adalah 2 tulang pinggul atau tulang usus, 2 tulang duduk, dan juga 2 tulang kemaluan. Yang ketiga, tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini dibedakan menjadi 2 kelompok ya, yaitu sepasang tulang anggota gerak bagian atas dan sepasang tulang anggota gerak bagian bawah. Di sini disertakan juga gambar dari anggota gerak bagian atas dan sebelah kanannya anggota gerak bagian bawah. Kita bahas satu persatu. Dari tulang anggota gerak bagian atas. Fungsi utama tulang anggota gerak bagian atas adalah untuk melakukan berbagai aktivitas. Tulang anggota gerak bagian atas terdiri dari 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 ruas pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 tulang jari tangan.
Nah, selanjutnya yakni tulang anggota gerak bagian bawah. Fungsi utama tulang anggota gerak bagian bawah adalah untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang anggota gerak bagian bawah terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, 28 tulang jari kaki. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis tulang. Yang pertama ada tulang rawan. Tulang rawan bersifat lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan atau disebut juga dengan kondrosit, yang mensekresikan matriks berupa hialin atau kolagen. Pada tulang rawan mengandung sedikit zat kapur, itulah sebabnya tulang rawan bersifat lentur. Nah, di bawah ini adalah gambar dari tulang rawan yang disusun dari matriks, laguna, kondrosit, dan sel-sel isogenik. Nah, tulang rawan ini terdiri dari 3 macam, ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Perbandingan dari tulang-tulang ini ialah tulang rawan hialin bersifat halus dan transparan, matriksnya homogen, terdapat pada permukaan sendi dan trakea. Kemudian tulang rawan elastis bersifat lentur, matriksnya memiliki serabut elastis yang bercabang-cabang dan terdapat pada hidung dan daun telinga. Sedangkan tulang rawan fibrosa bersifat lentur, matriksnya mengandung serabut-serabut kolagen dan terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, lutut tendon atau ujung otot yang melekat pada tulang, dan ligamen. Yang kedua dari jenis tulang tadi adalah tulang keras atau tulang sejati. Pembentukan tulang keras berawal dari kartilago yang berasal dari mesenkim. Tulang keras tersusun dari jaringan keras, jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang atau osteosit yang membentuk lingkaran. Bentuk-bentuk tulang ada beberapa macam. Yang pertama yakni tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih sesuai dengan namanya. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, atau tulang tengkorak. Di dalamnya berisi sumsum merah, terdapat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang pipih memiliki 2 lapisan tulang kompakta yang disebut lamina eksterna dan interna osis carani yang dipisahkan oleh 1 lapisan tulang spongiosa yang disebut diploid. Yang kedua adalah tulang pendek. Tulang pendek berbentuk kubus atau pendek tidak beraturan. Contohnya pada ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pangkal kaki. Di dalamnya berisi sumsum merah tempat pembuatan sel darah merah. Kemudian yang ketiga ada tulang pipa. Tulang pipa terdiri atas epifis atau bagian ujung tulang yang membesar seperti bongkol, dan diafisis atau bagian tulang di antara 2 epifis. Di antara diafisis dan epifis tadi terdapat tulang rawan berbentuk lempengan atau cakram epifisis. Jika cakra epifisis masih aktif, maka tulang pipa masih bisa memanjang. Cakra epifisis tidak lagi aktif sekitar umur 20 tahun. Nah, yang terakhir ada tulang tak berbentuk. Tulang tak berbentuk sesuai namanya ya, jadi mereka memiliki bentuk yang tidak teratur. Tulang ini tidak memiliki bentuk seperti pipa, pendek, atau pipih. Contoh tulang tak berbentuk terletak di wajah atau tulang belakang.
Nah, ini gambaran dari jenis bentuk tulang tadi ya. Ada tulang pipih, tulang tak berbentuk, tulang pendek, dan tulang pipa. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pembentukan tulang atau osifikasi. Osifikasi merupakan proses di mana sel-sel mesenkim atau kartilago diubah menjadi tulang selama perkembangan. Awal pembentukan rangka berupa tulang rawan yang berbentuk secara sempurna pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pembentukan embrio. Pembentukan tulang ini bertahap dari dalam ke luar. Sel-sel osteoblast juga menempati jaringan pengikat yang ada di sekeliling rongga. Sel-sel tulang ini mengelilingi saluran Havers yang berisi pembuluh darah, kapiler arteri, vena, dan serabut saraf untuk membentuk satu sistem yang disebut sistem Havers. Pembuluh darah sistem Havers mengangkut zat fosfor dan kalsium menuju matriks, sehingga matriks tulang menjadi keras. Kekerasan tulang diperoleh dari kekompakan sel-sel penyusun tulang. Nah, apabila matriks tulang berongga, maka akan membentuk tulang spons, contohnya tulang pipi. Sedangkan jika matriks tulang menjadi padat dan rapat, maka akan terbentuk tulang keras atau tulang kompak. Contohnya tulang pipa berbentuk tabung dengan kedua ujung membulat. Rongga sumsum tulang dan rongga tulang spongiosa mengandung sumsum tulang kuning yang terdiri atas sel lemak dan sumsum tulang merah, yakni tempat pembentukan sel darah merah. Ini gambaran singkat dari proses osifikasi. Selanjutnya kita akan mempelajari hubungan antar tulang di dalam tubuh atau disebut juga dengan artikulasi. Di dalam sistem rangka manusia terdiri dari 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Kita bahas satu-satu dari sinartrosis. Sinartrosis adalah hubungan-hubungan antar tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang mengalami osifikasi sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Kemudian amfiartrosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Sedangkan diartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan tulang secara lebih bebas. Oke, sekian dari video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya yang akan membahas tentang struktur dan fungsi otot. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.